Ya, selain pertanyaan akankah kasus ini dapat diusut tuntas, pemirsa, pertanyaan berikutnya sejauh mana perlindungan diberikan bagi diplomat yang tinggal di luar negeri. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, tapi yang sudah hadir bersama saya di studio TV One, saya perkenalkan untuk Anda, sudah hadir ada Bu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam Vena. Sehat Bu? Terima kasih, sehat. Semoga Anda juga sehat. Oke, terima kasih Bu. Bu Susi, kami ingin minta analisa Anda sebagai pengamat hubungan internasional dari kasus yang terjadi oleh diplomat Kementerian Luar Negeri di Lima, Peru. Tewas tertembak sebanyak 3 kali. Analisa Anda, apakah ini memang kasus kriminal biasa atau sebetulnya ada hal lain menurut Anda? Saya lebih melihatnya sebagai ekspresi dari satu kondisi di mana negara kita adalah negara lemah, tapi lebih diperlemah lagi oleh intrusi dari luar, yaitu berupa internet yang mengeroposkan negara dan juga maraknya mafia. Jadi saya lebih melihat beliau ini sebagai orang yang bukan mempunyai imunitas karena beliau bukan diplomat. Dia adalah kanseleri muda. Dan dia kemungkinan karena dia staf seperti Daru sebelumnya di Myanmar, dia lebih cenderung untuk reach out ke orang Indonesia yang mungkin terlibat atau berada di dalam lingkungan mafia tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan itu mungkin sudah diamati oleh kalangan mafia Peru, karena Peru itu sejak tahun 2024 itu sudah agak zona merah ya, dalam artian banyak mafia dan akhirnya Amerika harus turun tangan untuk membantu polisi Peru untuk mengatasi kelompok mafia yang melakukan human trafficking. Oke, Bu Susi, tapi sebetulnya apa sih tugas dari penata kanslerai muda ini? Dia katanya sih urusan uang, keuangan, dana pelaksanaan kerja-kerja diplomatis KBRI ya. Tetapi kan mungkin sebagian itu adalah untuk menolong orang juga ya, mungkin ya. Dana taktis untuk menolong orang Indonesia yang sedang bermasalah. Jadi ini mulainya sejak Bu Retno Marsudi. Jadi kawan saya cerita bahwa dia punya teman menghubungi dia karena ada saudaranya terlibat dalam human trafficking. Lalu langsung menghubungi Bu Retno dan Bu Retno menyatakan bahwa 5 tujuan dari Kemenlu itu harus dibantu dalam 5 tahun, yaitu pertama menjaga kedaulatan Indonesia, kedua menjaga keselamatan warga negara Indonesia, yang ketiga adalah mendorong diplomasi ekonomi. Jadi karena sudah ada ada steps-nya, ada langkah-langkah sebelumnya, jadi dia hanya melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Kemenlu, sekalipun misalnya Kemenlu sekarang beralih ke wilayah-wilayah yang kurang membidik perlindungan kepada warga negara, lebih pada kehadiran di dalam diplomasi internasional. Oke, Bu Susi, ini kami juga sudah terhubung ya dengan Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Ito Sumardi, selaku Dubes Myanmar 2013-2018. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam Bu Susi. Ingin meminta pandangan dari Pak Ito sebagai orang yang juga pernah bertugas sebagai duta besar di Myanmar begitu Pak, tentu memahami tugas dan juga job desk dari diplomat ataupun kalau Zefro ini kan tugasnya ini sebagai penata kanslerai muda begitu Pak. Kami ingin tahu lebih detail, ini sebetulnya tugasnya, job desk-nya apa dari penata kanslerai muda ini Pak Ito? Ya, baik Mbak Vena. Tentunya kami ingin menyampaikan dulu untuk tugas pokok dari seorang duta besar dan diplomat itu di satu negara akreditasi adalah yang pertama adalah melindungi warga negara Indonesia yang berada di sana. Yang kedua, melindungi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi ya di sana. Kemudian kalau untuk namanya kita ada home staff ya. Home staff itu macam-macam, ada yang politik, ekonomi, sosbud, kemudian kanselar, dan juga protokol. Mereka mempunyai job description yang berbeda-beda.
Nah, kalau almarhum ini kan baru 5 bulan ya, Pak ya, bertugas di Peru setelah penugasan sebelumnya di Australia kalau tidak salah. Kami selalu melakukan koordinasi ya. Kebetulan saya juga tergabung dalam salah satu member Forum Duta Besar Republik Indonesia yang kita juga membahas kasus yang di Peru dan ini kasus yang pertama kali terjadi ya, Pak ya. Karena untuk sifat penugasan seorang duta besar ataupun diplomat itu juga tergantung daripada kerawanan daerahnya. Ada daerahnya yang sifatnya adalah sangat rawan atau merah seperti daerah yang berkonflik ya seperti di Afghanistan, di Irak, di Yaman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang memang daerah-daerah yang seperti Myanmar, Filipina, Thailand ya yang memang ada potensi terjadinya kemungkinan kerawanan terhadap keamanan para diplomatnya. Kemudian ada daerah-daerah yang mungkin negara-negara yang termasuk aman. Nah, untuk daerah Peru ini, sebagaimana Bu Susi sampaikan, memang termasuk daerah yang rawan. Karena di sana tingkat kriminalitasnya, baik kartel narkoba maupun juga kejahatan-kejahatan yang sifatnya terorisme atau konflik itu sangat tinggi ya. Sehingga yang kami bisa lakukan, kebetulan saya juga melakukan koordinasi dengan teman-teman di NCB Interpol. Ya. Saya sampaikan agar Polri juga bisa untuk bekerja sama dengan Kemlu tentunya minta akses ya supaya kita juga bisa mendapatkan izin untuk bisa mengikuti penyelidikan di sana ya terhadap kasusnya. Karena kan kalau untuk mengungkap satu kasus kejahatan tentunya Indonesia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan daripada rekan-rekan yang berada di negara-negara Amerika Latin. Nah ini saya juga nggak tahu sampai sejauh mana apakah pihak Kemlu sudah meminta kepada pemerintah Peru untuk bisa melibatkan dari Kemlu termasuk dari kepolisian Indonesia karena kita punya jaringan Interpol di seluruh dunia sehingga kita juga mempunyai hak untuk bisa ikut di sana, Mbak. Saya kira ini yang sekarang sedang dilakukan dan kalau menurut analisa saya sebagai mantan Kabar Reskrim ini adalah betul-betul suatu pembunuhan yang direncanakan. Pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan oleh orang yang profesional. Kenapa? Karena setelah mereka menembak, kemudian dia lari dan sudah ada yang menunggu di atas kendaraan bermotor. Nah, di sini harusnya ya, biasanya yang lazim dilakukan di Indonesia, kita menggunakan satu analisa dari hasil digital ya, CCTV, ataupun mungkin pembicaraan handphone antara almarhum dengan seseorang yang harus didalami di sana, termasuk saksi istri. Karena kan itu habis mengambil ATM, tapi tidak ada pengambilan barang-barang atau uang sama sekali dan istrinya tidak diapa-apakan. Jadi memang sasaran pokoknya adalah almarhum. Sehingga ini memang yang perlu didalami adalah semua jejak digital almarhum dengan pihak-pihak lain yang mungkin harus segera dilakukan penyelidikan. Dan ini kalau di kepolisian Indonesia sudah sangat terbiasa untuk melakukan penyelidikan untuk forensik digitalnya. Demikian, Mbak Leni. Oke. Pak Ito, kita ingin dapat gambaran seberapa besar resiko dari tugas almarhum ini mengenai job desk ataupun jabatan dari almarhum ini kan penata kanslerai muda, Pak. Biasanya itu tugasnya apa? Adakah tugas-tugas yang bersentuhan dengan kasus ataupun kriminalitas begitu di negara bersangkutan, Pak Ito? Nah, saya kira kalau menurut saya dari job desk yang saya alami selama hampir 5 tahun menjadi duta besar, nah itu tidak ya Mbak ya, karena itu biasanya yang bersentuhan biasanya dari staff atau atas politik ya, atau mungkin yang keamanan yang biasanya dipegang oleh Adhan ya. Jadi ini memang satu hal yang menurut saya ganjil ya. Apakah memang ada satu permasalahan pribadi antara almarhum dengan seseorang yang berada di sana? Nah ini hanya bisa ditentukan melalui hasil penyelidikan forensik atau digital dari mungkin hubungan komunikasi yang bersangkutan, saksi-saksi, teman kerja maupun istrinya. Nah ini saya kira mungkin yang harus kita kawal ya Mbak ya. Karena bagaimana kita tahu kalau sekarang kan katanya dari kepolisian Peru sedang melakukan investigasi bersama kejaksaan di sana. Tapi mungkin kan pola investigasinya mereka berbeda dengan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim Polri ya. Saya kira mungkin kalau nanti dari pihak Kemlu bisa memfasilitasi untuk bisa melibatkan mengirimkan ahli-ahli untuk pengungkapan kasus kriminal dari Polri, saya kira itu akan lebih baik sekaligus juga memberikan satu pengawasan. Jangan sampai nanti
dari pihak negara tersebut melakukan penyelidikan, tapi mungkin ya dalam tanda kutip kurang profesional atau kurang serius ya, karena bukan melibatkan warga negara sendiri. Kalau dari job desk yang bersangkutan, dari hanya kanselir itu saya kira mungkin pejabatan yang tidak terlalu rawan ya Mbak ya, karena tidak terkait dengan TPPO, tidak terkait dengan hal-hal lain yang menyangkut kejahatan, kecuali ini tidak berandai-andai ada hal-hal pribadi antara almarhum dengan pihak lain yang mungkin menyebabkan sakit hati atau dendam sehingga harus dilakukan tindakan yaitu menghilangkan nyawa almarhum. Nah, ini yang harus didalami. Ini kalau keterlibatan dari Kemlu, dari KBRI, kemudian juga dari Kepolisian Indonesia, kalau difasilitasi akan lebih memudahkan untuk bisa kita mendapatkan gambaran sesungguhnya kasus ini yang terjadi apa peristiwanya dan motifnya apa. Demikian, Mbak. Baik, seperti yang dikatakan oleh Pak Ito, tadi berharap untuk bisa ikut terlibat dalam penyelidikan bersama dengan pemerintah atau otoritas di Peru. Apakah Peru ini nantinya akan menerima Indonesia untuk bisa ikut terlibat dalam penyelidikan? Bisa dibahas nanti Bu Susi dan juga Pak Ito. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.